Hai semuanya, kebayang nggak kalau cara penyampaian cerita dari Mimin yang kayak gini diterapin buat bawain alur cerita film movie? Nah, kenalin channel kedua Mimin yang kerjasama dengan salah satu teman Mimin juga. Nama channelnya Zona Recap. Di channel itu durasi videonya panjang guys, 15 menit lebih kebanyakan. Selain itu, kalian juga bisa request film apa yang pengen dibahas selanjutnya. So, jangan lupa mampir ke channel Zona Recap. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, biar kalian selalu update jika channel Zona Recap upload video terbaru. Oke? Jangan lupa mampir, Mimin tungguin loh. Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fancy botak berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Atomic Samurai yang mau mengetes seseorang yang akan dia jadikan sebagai karakter hebat yang akan dia hormati nantinya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 108. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 108 ini memperlihatkan monster-monster yang terus bermunculan dan membuat keributan. Di sisi lain, Genos menemui gurunya Saitama dan membicarakan banyak hal penting. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan kota Y, di mana para masyarakat mengalami kepanikan besar karena munculnya kelompok monster bertubuh manusia dan diselimuti akar tanaman dalam jumlah banyak. Ada salah seorang reporter TV yang menginformasikan kota Y dalam bahaya karena diserang sekelompok monster yang menyebut dirinya sebagai suku hutan yang menginvasi kota. Akibat ulah dari para monster tersebut membuat bangunan dan jalanan perkotaan diselimuti akar-akar yang menjalar ke berbagai penjuru. Salah satu monster berkata jika mereka akan membangkitkan tanaman hijau dengan pupuk yang dibuat dari mayat manusia. Mereka ini adalah sekumpulan monster dengan level bencana harimau yang dijuluki sebagai monster suku hutan. Saat para monster itu mau melebarkan wilayah serangan mereka, tiba-tiba beberapa pahlawan kelas C hingga kelas A datang dan bekerja sama untuk menghentikan aksi dari para monster tersebut. Salah satunya adalah pahlawan kelas A peringkat 11 bernama Magic Man. Mereka mengeluarkan asap dan menyerang para monster dari titik buta. Dari balik asap tersebut, salah satu monster suku hutan itu dikalahkan. Namun beberapa saat kemudian usaha mereka mulai tidak bekerja, dan perlahan asap yang para pahlawan buat itu mulai memudar. Padahal jumlah monster yang tersisa masih sangat banyak. Melihat kesempatan kemenangan yang kecil, para pahlawan memilih untuk kabur. Lalu salah satu pahlawan melempari mereka menggunakan alat peledak. Sesaat, para monster telah dikalahkan dan para pahlawan itu berhasil pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Namun ternyata sebagian dari para monster itu menggabungkan diri dan menjadi seperti akar raksasa dengan banyak tentakel di sekujur tubuhnya. Si monster tidak akan membiarkan para pahlawan itu bisa kabur. Lalu Magic Man mencoba menyerang si monster dengan serangan Magic Breath. Akan tetapi serangan tersebut tidak berefek apa-apa bagi monster akar besar tersebut guys. Dan akhirnya para pahlawan tersebut tertangkap. Kondisi dari kota Y semakin parah, nasib para pahlawan yang tertangkap itu juga semakin di ujung tanduk. Akan tetapi, tiba-tiba gerombolan monster suku hutan itu meledak dan terbakar oleh serangan dari seseorang. Dari balik debu ledakan tersebut muncul Genos dengan tubuh yang sudah di-upgrade. Akhirnya, pahlawan kelas S Oni Cyborg telah tiba di lokasi pertempuran. Genos merasakan perbedaan daya ledak dari tembakan meriamnya setelah mendapat upgradean dari Dr. Kuseno. Dengan begitu, Genos merasa jika kali ini dia akan dapat bertarung dan menghadapi monster dengan level bencana naga sekalipun. Serta dengan begitu, Genos semakin pede bisa bertarung di samping gurunya Saitama. Lalu, Genos bertarung melawan monster akar raksasa tersebut. Beberapa saat kemudian, Genos berhasil mengalahkan monster itu dan menuju apartemen Saitama yang baru. Di apartemen pahlawan, tepatnya di kamar Saitama, Genos berbincang-bincang dengan gurunya tersebut. Genos tidak menyangka jika gurunya merubah lagi bagian dalam dari kamarnya itu. Saitama menjawab jika ini semua terjadi karena rumahnya yang dulu telah hancur. Genos merasa jika gurunya harus meminta asosiasi untuk ganti rugi dan mencarikan kamar yang lebih besar. Tapi Saitama menjawab jika ruangan kecil yang dia tinggali sekarang ini juga cukup enak. Genos berencana membawa barang-barangnya ke dalam kamar Saitama lagi. Tapi tiba-tiba si botak menahannya.
Saitama menjelaskan jika kamarnya yang baru ini lebih kecil daripada sebelumnya, dan dia merasa jika mereka tidak bisa tinggal bersama lagi. Namun Genos mencoba meyakinkan gurunya itu sambil berkata jika dia tidak masalah asal cukup mendapat tempat duduk saja. Genos meminta gurunya untuk menganggapnya sebagai dekorasi rumah yang duduk di pojokan. Namun Saitama tetap menolaknya, guys. Genos mencoba mengambil hati gurunya tersebut. Saitama menjawab jika melihat aktivitasnya sehari-hari, sepertinya hal itu tidak akan membantu Genos untuk belajar lebih dalam. Tapi Genos malah membuka buku catatan yang ia tulis setiap dia melihat Saitama beraktivitas. Karena bagi Genos, aktivitas Saitama itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan itu membuat Genos memiliki banyak referensi belajar. Pahlawan Cyber 1 ini bener ganteng, tapi kok PA ya? Kita lanjutkan. Genos tetap meminta gurunya untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu dia mengajak Saitama untuk latih tanding lagi. Setelah sekian lama tidak melakukannya sejak terakhir kali di anime One Punch Man season 1 kemarin ya, Saitama kebetulan sedang mau keluar. Dia menerima ajakan Genos untuk berlatih tanding dan akhirnya mereka berdua mencari tempat terbuka. Sesampainya di tempat terbuka itu, Saitama merasa jika akhir-akhir ini banyak monster yang bermunculan dan membuat keributan. Genos membenarkan hal tersebut, karena tadi dia juga baru selesai mengalahkan gerombolan monster yang muncul di kota Y. Setelah itu mereka berdua menjaga jarak dan memulai latih tanding. Dari dadanya, Genos mengeluarkan cahaya yang sangat terang, sampai membuat Saitama merasa silau. Lalu dia berlari dengan begitu cepat dan menghampiri Saitama untuk melancarkan serangan kejut. Namun secara tak terduga Genos malah menahan serangannya itu dan menghentikan pukulannya tepat di depan muka dari Saitama. Si botak bertanya apakah Genos ragu dan tidak mau memukulnya. Genos berkata jika mereka bisa berhenti di sini karena jika dilanjutkan hal itu akan membuat pakaian dari gurunya menjadi kotor. Genos ingin menanyakan beberapa hal kepada gurunya itu. Salah satunya apakah Genos sudah menjadi lebih kuat sekarang ini. Menurut Saitama, Genos telah mengubah bagian tubuhnya lagi. Namun Saitama bertanya balik, apakah mengubah bagian tubuh akan membuatnya menjadi lebih kuat? Dalam benaknya, Saitama bingung dengan pertanyaan Genos. Saitama malah salah sangka. Dia mengira jika Genos sedang murung. Si botak berpikir untuk memberikannya suatu motivasi agar Genos tidak murung lagi. Lalu dengan wajah sok coolnya itu, Saitama memotivasi Genos jika sinar terang yang dia keluarkan sebelumnya itu amat sangat terang. Saitama tidak tahu apakah Genos sudah menjadi lebih kuat. Tapi bagi si botak, Genos sudah jadi lebih terang. Dalam benaknya Saitama mengeluh karena dia tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Mendengar motivasi aneh dari gurunya itu, Genos terdiam sesaat. Dalam benaknya Genos merasa jika selama ini gurunya tidak peduli pada kekuatannya dan juga tidak memperhatikannya. Kehadiran Genos mungkin tidak berguna bagi Saitama. Genos merasa jika 2 bulan terakhir ini setelah dia menjadi murid Saitama, dia masih belum mendekati langkah dari gurunya tersebut. Dan membuat Genos merasa berada di momen yang kayak stagnan gitu. Genos menyadari karena dia lemah, makanya gurunya memberinya tugas untuk mencapai ranking 10 di jajaran pahlawan kelas S. Namun Genos merasa jika akhir-akhir ini dia sedang berkompetisi di dalam area yang lemah. Genos merasa jika tetap seperti ini maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia cari. Genos memikirkan cara untuk mengubah lingkungan kerjanya. Beberapa waktu lalu datanglah tawaran dari organisasi baru yang mau mendirikan asosiasi dengan nama Neo Hero atau Pahlawan Neo. Karena berita itu cepat menyebar, Genos yakin Saitama juga sudah mendengar info tentang hal tersebut. Namun sambil menunjukkan wajah tanpa ekspresinya itu, Saitama menjawab jika dia belum pernah mendengar info tersebut. Genos bercerita, untuk melawan lonjakan monster yang muncul, banyak politikus dan industri bekerja sama membangun asosiasi pahlawan atas perintah miliarder Agoni. Namun 4 tahun setelah itu banyak keraguan tentang sistem politik dan manajemen mereka. Kerugian meningkat karena banyak dari pahlawan pro yang merusak fasilitas masyarakat, sehingga mereka semakin tidak percaya dengan asosiasi pahlawan. Selain itu, skandal penggelapan donasi satu persatu telah disebarkan oleh media. Jika asosiasi pahlawan tidak berubah, mereka mungkin akan segera bangkrut. Mendengar cerita panjang lebar itu, Saitama tidak menyangka jika Genos mengetahui banyak hal. Genos melanjutkan ceritanya. Kalau kelompok pahlawan baru itu juga memburu anggota dari dalam asosiasi pahlawan. Mereka menyiapkan semuanya dengan lebih baik, mulai dari sistem anti-monster, gaji untuk pahlawan yang lebih sesuai, pengetahuan yang mereka dapatkan dari asosiasi pahlawan, serta refleks atas kesalahan dari asosiasi pahlawan akan mereka perbaiki, sehingga menghasilkan organisasi pahlawan yang lebih baik.
Saitama bertanya-tanya Genos bisa mendapatkan informasi sedetail itu dari siapa. Genos menjawab jika info tersebut dia dapat dari orang-orang pengintai pahlawan Neo. Bagi mereka, pahlawan yang bekerja itu tidak dipanggil sebagai pahlawan pro, melainkan pahlawan Neo. Mereka telah menawarkan pahlawan pro milik asosiasi untuk menyeberang ke Neo Hero. Genos merasa mungkin ada beberapa pahlawan kelas S yang juga ikut pindah ke pahlawan Neo. Tapi dengan wajah sewanya itu, Saitama menjawab jika para pengintai Neo Hero itu tidak ada satupun yang menemuinya, apalagi menawari Saitama untuk pindah. Genos bercerita jika mereka berencana mendaftarkan banyak orang kuat yang belum menonjol di dunia sebagai pahlawan. Jadi ada kemungkinan kalau dia bisa mendapatkan petunjuk agar dapat menjadi lebih kuat lagi. Saitama teringat jika alasan Genos ingin menjadi kuat adalah untuk membalaskan dendamnya kepada Cyborg yang telah menghancurkan kampung halamannya dulu. Tapi si botak bertanya-tanya apakah Cyborg tersebut masih hidup, atau mungkin seseorang di luar sana telah mengalahkannya. Namun Genos meyakini jika Cyborg tersebut masih hidup meskipun keberadaannya masih belum diketahui. Saitama bertanya kepada Genos bagaimana jika Cyborg tersebut dikalahkan oleh pahlawan pro lainnya, dan bagaimana jika Saitama telah mengalahkannya. Genos menjawab jika Cyborg yang menghancurkan rumahnya itu memiliki kekuatan yang tidak normal. Genos sebenarnya yakin Saitama akan dapat mengalahkan Cyborg jahat tersebut. Tapi kalau bertarung dengan karakter kuat, harusnya gurunya itu dapat mengingat siapa yang dia lawan. Tapi dalam benak si botak, dia tidak mengingat sama sekali. Karena selama ini sebanyak apapun Saitama mengalahkan musuhnya, dia tetap tidak bisa ingat siapa saja mereka dan sudah berapa banyak musuh yang dia kalahkan. Genos berkata jika dia ingin sekali mengalahkan Cyborg yang menghancurkan kampung halamannya tersebut. Maka dari itu Genos berencana untuk pindah ke pahlawan Neo. Mendengar cerita tersebut, sambil tersenyum, Saitama mempersilahkan Genos untuk pindah. Genos bercerita jika pahlawan Neo sebenarnya memintanya untuk memperkenalkan siapapun orang yang dia hormati untuk masuk ke Neo Hero juga. Genos mengajak Saitama untuk pindah ke Neo Hero bersamanya. Selain itu, dengan rekomendasi dari Genos, Saitama akan diperlakukan dengan lebih baik dan lebih dihargai daripada di asosiasi pahlawan. Mendengar ajakan tersebut, dengan wajah datar tanpa dosanya itu, si botak menolak tawaran dari Genos karena Saitama tidak mau terbebani dengan banyaknya pekerjaan. Kayaknya Saitama salah paham lagi guys. Dia mengira jika bekerja di asosiasi pahlawan dan Neo Hero itu dilakukan secara bersamaan. Dan hal tersebut akan membuat si botak jadi repot. Aduh, parah nih si botak ya. Padahal Genos udah bilang mengajak gurunya untuk pindah. Mendengar jawaban tersebut, Genos jadi langsung berubah pikiran. Tidak jadi pindah dan memilih mengikuti gurunya itu. Tidak disangka-sangka ya guys, Genos gak jadi pindah ke asosiasi yang baru. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari si botak bersama Oni Cyborg tersebut? Apakah mereka akan tetap bertahan dalam waktu yang lama di dalam asosiasi pahlawan? Sayang sekali, Shin Manga One chapter 108 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 108 yang ending scene-nya memperlihatkan Genos yang tidak jadi menyeberang ke Neo Hero dan memilih mengikuti gurunya Saitama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.